Chapter 56. Klinik servis tampan suamiku. Semakin malam, acara justru makin meriah. Acara yang disiarkan secara live, di beberapa stasiun televisi swasta itu ternyata mampu menyedot antusiasme masyarakat. Terbukti dari meningkatnya rating televisi yang turut menyiarkan, juga banyaknya penonton yang mengikuti live quiz, dan lelang serta meningkatnya penjualan berbagai macam produk selama berlangsungnya acara. "Hubi, aku mau ke toilet sebentar ya," bisik Zola meminta izin. "Baiklah. Tunggu sebentar. Kamu mau apa?" tanya Zola pelan saat melihat Ellert hendak berdiri. "Kamu mau ke toilet, kan?" tanya Ellert dan Zola mengangguk. "Ayo," ajaknya seraya mengulurkan tangan. "Aku bisa sendiri, El," tolak Zola halus. Bukan mengapa, acara masih berlangsung dan tamu-tamu masih memadati convention center, tentu ia merasa tak enak hati hanya untuk ke toilet saja masa harus ditemani, seperti wanita manja saja. "Aku cuma tidak mau terjadi apa-apa pada kamu, sweetie. Bagaimana kalau aku yang menemani kamu?" tawar Ralin, yang entah sejak kapan telah berdiri di samping Zola. Di sebelahnya, ada Gary yang menemani. Boleh juga, boleh ya, Hubi," bujuk Zola seraya tersenyum dan mengedip-ngedipkan matanya. Ellert menghela nafas pelan, "Baiklah. Hati-hati. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku." Pesan Ellert membuat Zola dan Ralin terkekeh. "Hanya ke toilet saja kamu segitu khawatirnya, El," ucap Ralin tak percaya betapa overprotektifnya Ellert pada Zola. "Aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada istriku, apa itu masalah?" Mata Ellert memicing. La tidak suka caranya mencintai Zola dicibir orang lain. Sebagai seorang suami ia hanya ingin melindungi istrinya, apalagi ia tahu, banyak orang yang suka menyakiti istrinya bahkan termasuk orang-orang terdekatnya. "Maksudku, sudah, sana temani Zola ke toilet dan segera kembali." Sergah Gary memotong ucapan Ralin yang ia yakini bila diteruskan dapat memancing emosi Ellert. "Ah, baiklah. Ayo, Zo," ajaknya pada Zola. Lalu mereka pun segera menuju ke toilet. "Apa yang terjadi pada Clara?" tanya Jordan pada Keira yang tengah menemani Clara, di sebuah ruangan yang memang diperuntukkan untuk pengunjung beristirahat saat kelelahan ataupun sakit. "Aku tidak tahu, Uncle. Tiba-tiba saja Clara pingsan," ujar Keira jujur. Dia pun bingung saat melihat Clara yang tiba-tiba luruh di lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. "Mungkin ini efek kelelahan, Dad. Dedi kan tahu, kami telah bekerja keras untuk menyukseskan event tahunan Sopalova. Apalagi Clara baru saja keluar dari rumah sakit kemarin," ujar Regan menjelaskan. "Keira, kau bisa tolong temani Clara sebentar?" "Aku ingin keluar sebentar," ujar Regan dan Keira pun mengangguk. Regan pun keluar meninggalkan Clara bersama Keira, sedangkan Jordan kembali ke mejanya. Sebenarnya ia bukanlah ingin menyaksikan kelangsungan acara, tetapi sebaliknya, ia sibuk memperhatikan Zola. Dari tempat duduknya, ia dapat melihat betapa Ellert memperlakukan putrinya sangat baik. Berbanding terbalik dengan dirinya yang bukan hanya sering menyakiti Zola, tetapi juga mengabaikan dan tak pernah memberikan perhatian sekecil apapun. La justru selalu memperhatikan dan menyayangi Clara. Kebodohannya yang telah mengabaikan putri kandungnya sendiri, ternyata mampu membuatnya terpuruk dalam penyesalan yang tiada berarti. Regan sedang hendak keluar dari toilet, mendadak membatalkan niatnya saat ia melihat Zola masuk ke toilet perempuan. Tak lama kemudian, Ralin yang tadinya turut masuk, bergegas keluar membuat Regan menyeringai. Lalu ia pun masuk ke dalam sana dan mengunci pintu toilet dari luar. Zola yang sedang menyeka mulutnya yang basah lantas menoleh saat mendengar suara pintu yang dikunci dari dalam. Zola membelalakan matanya saat melihat siapa yang mengunci pintu tersebut. Zola mengerutkan keningnya dengan jantung berdegup kencang.
La khawatir peristiwa lalu terulang kembali. Zola meneguk ludahnya kasar saat melihat seringaian di bibir Regan. Mau apa kau ke sini? Keluar. Apa kau tidak bisa membaca? Ini toilet khusus perempuan. Ketus Zola mencoba tidak terintimidasi oleh tatapan sinis Regan. Kupikir kau berbeda. Ternyata kau sama saja. Desis Regan dengan tatapan mencemooh. Zola mengerutkan keningnya, bingung. Apa maksudmu? Masih pura-pura bingung. Kau itu tak lebih dari perempuan materialistis, so. Kau mau menikah dengannya pasti karena dia kaya, bukan? Poin plusnya dia juga tampan, jadi kau lebih memilih dia daripada kembali padaku. Zola terkekeh sampai ekor matanya basah. Sungguh pikiran Regan sangatlah naif. Zola tak menyangka mantan calon suaminya kini sedang playing victim. Mengapa kau tertawa? Kau merasa geli karena kebusukanmu terungkap. Seru Regan sinis. Oh ayolah, Regan, jangan playing victim di hadapanku seolah-olah kaulah yang paling tersakiti di sini. Seharusnya kau berterima kasih pada Ellard sebab berkat dirinya lah aku dapat bangkit dari keterpurukanku. Kau mengatakan aku perempuan materialistis. I'm not Clara. Bahkan aku menikah dengan Ellard saat ia masih menjadi OB. Kau pikir aku sudah mengetahui identitasnya sejak awal. Kau salah, Re. Terserah kau mau percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Desis Zola sambil memegangi perutnya yang tiba-tiba kembali bergolak. Regan yang sedang dikuasai api emosi dan kecemburuan, meringsek ke hadapan Zola. La berusaha ingin memeluk Zola. Apalagi melihat penampilan Zola yang sangat seksi, ternyata mampu membangkitkan sesuatu di bawah sono. Zola mencoba memberontak, sambil menahan gemuruh di perutnya. Namun tenaganya tak cukup untuk melawan, apalagi ia tadi baru saja muntah-muntah. Posisi Regan yang terlalu dekat, membuatnya dapat menghirup aroma tubuhnya. Seketika rasa mual itu makin bergejolak, hingga Zola tak mampu lagi menahan rasa mualnya, dan memuntahkannya di pakaian Regan. Dan di saat bersamaan, Ellard masuk setelah pintu masuk yang terkunci tadi, didobrak paksa hingga knobnya terlepas. Disusul Gary dan Ralin di belakangnya. Apa yang kau lakukan pada Zola, Branks Asteriska? Seru Ellard dengan nada tinggi. Lalu ia melepaskan sebuah pukulan, yang cukup kuat di rahang Regan hingga sudut bibirnya berdarah. Zo, apa yang terjadi denganmu? Seru Ellard panik saat melihat wajah pucat sang istri. Setelah memukul Regan, Ellard langsung menghampiri Zola yang sedang berdiri sambil berpegangan di tepi wastafel. Ellard memeluk tubuh lemah Zola dan menggendongnya ala bridal style. Zola hanya terdiam sambil menyandarkan kepalanya di dada Ellard. Urus bajing asteris N itu. Aku tidak mau ia lepas kali ini. Desis Ellard dengan nada dingin dan mata memicing tajam. Gary yang paham maksudnya, segera meringkus Regan dan menyerahkannya pada bodyguard-nya yang sudah berjaga di luar. Mereka takkan melepaskan Regan kali ini. Semua bukti telah terkumpul dan inilah saatnya hari pembalasan itu tiba. Ellard yang khawatir pada kondisi Zola pun segera meminta sopirnya mengantarkan ke rumah sakit. Tak peduli acara perusahaannya yang belum selesai, yang terpenting saat ini adalah keadaan Zola. Beberapa saat sebelumnya, saat baru saja Zola selesai buang air kecil, tiba-tiba saja perut Zola bergolak, hingga muntah-muntah di wastafel membuat Ralin yang ada di sana panik. La ingin menghubungi Ellard tapi ia tidak membawa ponsel, begitu juga Zola. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tanpa kata Ralin segera berlarian menemui Ellard dan menceritakan semuanya. Ellard yang panik pun lekas berlarian menuju toilet. Namun anehnya tiba-tiba kamar mandi itu terkunci dari dalam. Takut terjadi sesuatu pada istrinya, Ellard pun berusaha sekuat tenaga mendobrak pintu itu, hingga akhirnya terbuka. Ellard menggertakkan giginya saat melihat ada Regan di sana. La percaya pada Zola, tapi tidak dengan Regan. Melihat muntahan di pakaian Regan terutama bagian depan,
Sudah dapat dipastikan kalau Regan baru saja berusaha memaksakan dirinya lagi pada Zola. Tanpa banyak bicara, Ellert pun menumpahkan emosinya dengan memukul Regan. Setibanya di rumah sakit, Ellert kembali menggendong Zola dan meminta perawat segera menyediakan kamar untuknya. Saat masa pemeriksaan, Ellert tak henti-hentinya mondar-mandir seperti setrika. Pikirannya kalut. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya dokter pun keluar dari ruangan Zola dengan senyum, mengembang di bibirnya membuat Ellert bertanya-tanya dalam hati. Dokter pun menjelaskan keadaan Zola dan Ellert hanya mendengarkan dengan seksama. Tapi sebuah kalimat dari dokter itu yang ternyata mampu membuat hatinya begitu semarak seakan ada ribuan kembang api yang menyala di langit sana. Jantungnya bergemuruh hebat sehingga tanpa sadar setetes air mata keluar dari pelupuk matanya. "Selamat Tuan, istri Anda hamil." Ellert berseru bahagia saat mengetahui ternyata Zola kini tengah mengandung anaknya. Buah hatinya. Buah cintanya. Sebuah kalimat sakti mandraguna itu ternyata mampu menyapu segala gundah gulana yang tadi sempat merayapi benaknya dan menyisakan rasa bahagia tak terkira. Chapter 57. Setelah mendengar penjelasan dokter, Ellert langsung berhambur ke dalam ruang perawatan Zola. Zola baru saja mengerjapkan matanya. Entah efek kelelahan atau memang mengantuk, saat dalam perjalanan ke rumah sakit tadi, Zola tertidur. Matanya menyipit, menyesuaikan pendaran cahaya yang terasa menyilaukan. Setelah penglihatannya jelas, barulah ia sadar telah ada sosok tinggi, gagah, dan tampan yang sudah berdiri di sampingnya dengan tersenyum lebar. "Hai Mommy. Sudah merasa lebih baik?" ucap Ellert lembut dan hangat. Tersirat kasih sayang tak terhingga dari caranya menatap hingga berbicara. Zola yang masih setengah sadar, mengerjapkan matanya hingga berkali-kali. La merasa bingung. Apakah ia tidak salah dengar? Atau itu hanya perasaannya saja? Ellert memanggilnya Mommy. Zola masih berusaha mencerna kalimat yang baru saja keluar dari bibir Ellert. Matanya membulat dengan mulut menganga. Zola terlihat sangat lucu sekali di mata Ellert. Ellert bahkan sampai terkekeh melihat ekspresi cengok Zola. "Hei, kenapa melamun?" Tanya Ellert seraya mengusap puncak kepala Zola. "Itu tadi, kau memanggilku apa? Bisa kau ulangi?" pinta Zola dengan alis bertaut. "Ulangi. Yang mana?" goda Ellert. "Aku sudah bicara padamu 2 kali, sweetie, jadi yang mana yang kau tanya?" Sambungnya lagi. Jangan menggodaku terus-terusan." Bibir Zola mencebik kesal. "Cepat, ucapkan lagi. Aku salah dengar atau bagaimana?" Ellert terkekeh lalu mengecup kening Zola, lalu hidung, mata, pipi, terakhir bibir. "Cek." ditanya, bukannya jawab, malah zium-zium. Zola berdecak kesal yang justru membuat Ellert makin gemas. Lalu Ellert mendekatkan wajahnya ke wajah Zola. Kini wajah mereka berhadapan dengan jarak yang begitu dekat. "Hai, Mommy. Sudah merasa lebih baik?" ulang Ellert lagi membuat mata Zola tiba-tiba berbinar. Maksudmu?" Ucapan Zola terjeda karena tiba-tiba dadanya bergemuruh. Dipandanginya perutnya yang masih rata, di sini. Nafas Zola tercekat, tak mampu melanjutkan kalimatnya. "Yes, Mommy. Di sini ada our baby. Buah hati kita. Buah cinta kita. Our precious baby." bisik Ellert dengan guratan kebahagiaan yang berbinar indah. Zola bahkan sampai berkaca-kaca mendengar penuturan langsung dari Ellert. La sungguh tak menyangka akan sampai di titik ini. La tak pernah memimpikannya sampai sejauh ini. Selama menjalani hubungan dengan Ellert, ia hanya menjalaninya bagai air mengalir. Tak banyak berharap, tak banyak bermimpi, sebab segala harap dan mimpi telah lama, ia kubur semenjak kegagalan hubungannya dengan Regan. Kalau Zola ingat, sebenarnya impian dan harapannya telah lama mati, yaitu semenjak kepergian ibunya. Namun,
Semenjak mengenal Regan, perlahan ia menyemai impian dan harapannya lagi, hingga bertunas, lalu terus tumbuh dan berkembang. Tapi, ranting yang belum kokoh itu, kembali patah saat Regan mengkhianatinya. Akhirnya, Zola kembali menjadi sosok rapuh tanpa mimpi dan harapan. Tanpa keinginan apalagi cita-cita. Hingga akhirnya sosok Ellard datang, menembus dinding pembatas yang ia bangun. Memangkas ranting yang patah menyisakan batang yang kokoh. Lalu ia memupuk dan menyiram akarnya dengan cinta, kasih sayang, dan perhatian. Hingga akhirnya, putik cinta pun tumbuh bersemi dengan indahnya. Bahkan kini, tanpa sadar, telah tumbuh tunas yang baru dalam rahim Zola. Sungguh Zola sangat mensyukuri pertemuannya dengan Ellard. Walaupun sedikit dibumbui sandiwara, tapi ia tak menyesali itu. Justru ia sangat berterima kasih. Sebab berkat Ellard ia dapat bangkit kembali dari keterpurukan. La juga menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan baik dari mantan kekasihnya maupun keluarganya. Baginya, Ellard merupakan hadiah terindah dari Tuhan yang diberikan kepadanya. My precious hubby, thanks for all. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Terima kasih telah mencintaiku yang biasa ini. Sungguh, tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa aku bahagia memiliki dirimu. I love you, Elle. Love you so much my hubby. Lirih Zola dengan binar cinta yang memancar tulus di matanya. Ellard tersenyum bahagia. Sungguh ia tak menyangka ia akhirnya dapat memenangkan hati Zola. Walaupun ia harus merendahkan diri menjadi seorang OB. Dihina, dicibir, hingga diremehkan. Dari yang biasanya memakai pakaian branded, mobil mewah, menjadi berbanding terbalik, harus memakai pakaian biasa dan cenderung murahan, motor butut, jauh dari kata mewah. Tapi bila akhirnya ia berhasil menjadikan Zola miliknya, bukan hanya raga, tapi juga hatinya, ia rela. Karena baginya, Zola adalah harta tak ternilai yang diberikan yang kuasa padanya. Justru aku yang harus berterima kasih padamu, sweetie. Bila kau tidak membuka hati dan memberikan kesempatan padaku, mungkin kita takkan sampai di titik ini. Kau adalah cintaku, kau adalah bahagiaku, kau adalah masa depanku, tetaplah selalu bersamaku, jadi pendampingku, jadi ibu dari anak-anakku, hanya kamu, satu untuk selamanya. Balas Ellard tulus dengan mata saling bertatapan. Lalu perlahan, wajah Ellard makin dekat dengan wajah Zola, namun saat bisbir mereka baru hampir bersatu, terdengar suara pintu yang dibuka secara kasar dari luar membuat mereka sontak saling menarik diri. Zola! Seru Ariana dengan wajah panik saat memasuki ruangan perawatan Zola. Kau tidak apa-apa, sayang? Tanya Ariana dengan nafas memburu. Ellard memberenggut, sedangkan Zola memasang senyum manis agar ibu mertuanya tidak panik lagi. La tahu, dari gestur tubuh dan raut wajah Ariana, sudah dapat dipastikan kalau ia mencemaskan keadaannya. I'm okay, Mom. Don't worry. Aku hanya tidak emak badan saja sebab kalian akan segera menjadi kakek dan nenek. Ujar Zola masih dengan senyum yang bertengger di bibir Zola. Ariana terkejut mendengarnya, lalu tersenyum riang. La bahkan sampai berhambur ke pelukan Zola karena terlalu bahagia. Di saat Zola, Ellard, Johnny dan Ariana tengah berbahagia sebab kehamilan Zola, maka yang terjadi di kediaman Jordan adalah sebaliknya. Clara sibuk mengamuk untuk melampiaskan kekesalan, kemarahan, dan emosi yang membara di dalam dadanya. Bagaimana tidak marah, ibunya, Catherine harus masuk penjara, kini disusul Regan, membuat emosinya bertambah-tambah. Ark! Teriak Clara seraya melemparkan apa saja yang dapat dijangkaunya. Clara, tenanglah. Jangan seperti ini. Hentikan. Percuma kau marah-marah seperti ini. Itu takkan menyelesaikan masalah, tukas Jordan seraya mencengkram kedua bahu Clara untuk menenangkannya. Mata Clara membelalak tajam menatap Jordan,
Jadi aku harus apa? Hah? Bentaknya kesal. Baiklah, aku akan tenang kalau kau bisa membebaskan Momi. Tapi bila tidak, akulah yang akan turun tangan langsung untuk menyelesaikannya. Tukas Clara penuh penekanan. Kepala Jordan tiba-tiba berdentum hebat. Inikah sifat asli anak kesayangannya? Bahkan bicara pun tak ada hormat sama sekali. Andai semua tidak serumit ini. La pun bingung harus mulai menyelesaikan dari mana. Ya, aku harus menemui Zola dan memintanya membujuk suaminya, agar melepaskan Catherine dan Regan. Pikir Jordan, masalah kedua orang itu hanya sederhana saja bahkan cenderung sepele. Dia tidak tahu, ada kejahatan yang lebih besar dari yang ia ketahui. Namun sebentar lagi Elert akan mengungkap semuanya.